kabar semuanya? Semoga sehat dan lancar semua aktivitasnya. Kita akan melanjutkan Smoking Part 2 tentang sekelompok pembunuh bayaran yang sangat aneh yang menyamar sebagai gelandangan pencari barang-barang bekas, melawan manusia-manusia gila dan yakuza brutal, lalu menghukum mereka dengan cara yang sangat barbar. Sebelum mulai, kita putar bumpernya. Adegan dibuka dengan rutinitas sehari-hari kelompok smoking. Mereka sedang mengemasi barang-barang bekas. Padahal dari tugas dunia gelap, orang-orang ini sudah mendapatkan banyak uang. Tapi mereka tetap melakukan rutinitas ini. Seorang anak bernama Ken sedang dibully sama teman-teman sekolahnya di kolong jembatan. Fumin datang dan membantu anak ini. Ken berterima kasih kepada Fumin. Fumin tak bisa menjawabnya. Anak ini akhirnya tahu ternyata Fumin tak bisa bicara. Anak ini merasa dia mengalami nasib yang sama dengan Fumin. Mereka sama-sama kesepian dan tak punya teman yang diajak bicara. Fumin memberitahu namanya, memberi semangat kepada anak itu. Tanpa sadar, kedua orang anak manusia ini jadi akrab. Fumin menunjukkan eksperimen-eksperimen kecilnya. Dan itu membuat Ken sangat senang. Fumin kembali ke base camp untuk mengganti isi tasnya. Hacho dan Sabe senang melihat senyuman Fumin. Mereka sebenarnya sangat sayang kepada anggota termuda kelompok smoking ini. Kini Fumin mendapatkan teman baru. Mereka menggambar, mencoret dinding jembatan dengan gembira. Fumin sangat bahagia saat bersama Ken. Senyumnya begitu lepas. Selama seminggu ini, hampir setiap hari Ken bermain dengan Fumin di kolong jembatan ini. Ken pamit pulang karena ditelepon ayahnya. Mereka pun berjanji untuk menggambar kembali keesokan harinya. Saat mereka bersalaman, Fumin melihat begitu banyak luka di tangan Ken. Dan ternyata Ken datang dari latar keluarga yang buruk. Ken sampai di rumah. Begitu banyak sampah yang berserakan. Dan anak kecil ini langsung dihajar oleh orang ini. Hanya karena dia terlalu lama pulang. Fumin yang mengikuti Ken mengintip di jendela. Ia jadi teringat masa lalunya. Disiksa oleh bapaknya sendiri. Saat ayahnya keluar, Fumin segera masuk. Fumin khawatir dengan Ken. Bocil ini bercerita. Ketika Fumin melihat fotonya, ibunya telah meninggal. Ini adalah ayah barunya. Tapi dia diperlakukan sangat buruk. Karena takut ayah tirinya kembali, Ken meminta Fumin untuk segera pulang. Sepulang dari sana, Fumin ingin melakukan sesuatu untuk Ken. Hatinya tergerak untuk melindungi Ken. Fumin meminta Goro untuk melatihnya. Ia hanya ingin menjadi lebih kuat. Goro selalu senang mengajari orang untuk menjadi kuat. Dia melatih Fumin dengan serius. Ken pulang dari sekolah dan tak sengaja mendengar percakapan ayah tirinya. Orang inilah yang membunuh ibu kandungnya. Orang ini membuat ibunya kecelakaan dan mengambil asuransi ibunya. Dan ternyata Ken juga diasuransikan ibunya. Pria ini bermaksud menunggu sebentar lagi sebelum melakukan sesuatu kepada Ken. Ken yang marah mencoba menyerang ayah tirinya. Dan nasib bocil ini pun semakin malang. Sejak hari itu Fumin tak pernah melihat Ken lagi. Mencoba mencari Ken ke sekolahnya dan bertanya kepada teman-temannya. Karena keterbatasannya, Fumin dianggap orang gila oleh orang-orang yang ditanyanya. Untunglah Paman Sabe selalu mengamati mereka. Dan dia menanyai anak-anak ini. Sabe menceritakan masalah bocil Ken kepada Goro. Tentang nasib buruk dan persahabatannya dengan Fumin. Ternyata Fumin nekat pergi sendiri ke rumah Ken. Ken disiksa dan dikurung di dalam toilet oleh ayahnya agar tak bisa melarikan diri. Orang ini ingin Ken mati kelaparan secara alami agar bisa mengambil uang asuransinya. Fumin sengaja berpura-pura mencari tetangga sebelah. Ketika orang ini lewat, Fumin pun langsung masuk ke rumah dan menyelamatkan Ken. Sangat miris sekali kondisi anak ini. Dan ternyata ayah tiri Ken pulang. Melihat ada orang asing, dia menghajar Fumin. Fumin belum cukup kuat untuk melawan orang ini. Pria ini mendapatkan ide bagus. Orang ini tak bisa bicara. Pria ini berencana membunuh Ken dan menuduh Fumin sebagai pelakunya. Mengambil tongkat pemukul. Dan Goro sudah ada di sana. Melawan Goro sama saja mencari kuburan. Pria ini kaget saat sadar. Badannya terkubur di dalam pasir pantai. Sebentar lagi pasang akan naik. Orang ini memaki-maki.
Hacho yang terlalu emosi hampir saja menghabisi orang ini. Sabe menenangkan Hacho. Sabe memberikan hukuman yang sangat kejam untuk pria ini. Sebentar lagi pasang akan naik. Dia akan kehabisan nafas di sini. Semua organnya akan diambil setelah kematiannya. Beginilah cara kelompok smoking menghukum orang jahat. Sangat tidak biasa. Orang-orang ini menceritakan perkembangan Ken. Kini Ken telah dirawat oleh keluarga ibunya. Hidupnya jauh lebih baik dari saat dengan ayah tirinya. Fumin terus berlatih dengan Goro agar lebih kuat lagi. Hacho memberikan hadiah sepatu baru untuk Fumin. Ini bisa membuat gerakannya lebih cepat. Hacho berjalan sendirian di tengah hujan deras. Kenangannya terlintas saat dia menyusuri sebuah jalan di malam itu. Setelah selesai makan malam, kelompok smoking mengadakan rapat. Target mereka selanjutnya adalah Takeo Tatezawa. Mempunyai tato harimau dan bunga krisan di badannya. Tatezawa membunuh rekan-rekan gangsternya dan mencuri uang 30 juta dari geng Yakuzanya. Setelah melakukan aksinya, dia menghilang. Kelompok Yakuzanya meminta bantuan mereka untuk menghabisi dan mengambil uang dari Tatezawa. Ia telah lama bersembunyi di sebuah rumah dekat pinggiran kota. Kemungkinannya dia sedang sakit karena tidak pernah keluar rumah. Mereka semua bersiap untuk bergerak bersama, tapi Hacho ingin sendiri menuntaskan tugas itu. Ternyata siang tadi Sabe bertemu dengan seorang teman lamanya. Seorang dokter yang nyambi jadi pembuat tato terkenal di daerah itu. Sabe mendapatkan informasi Tatezawa dari dokter ini. Mereka memang berteman lama, tapi bisnis tetaplah bisnis. Sabe memberikan segepok uang untuk informasi itu. Hacho memulai aksinya, menjadi seorang tukang antar paket. Tujuannya kali ini sebuah rumah di tepi pemukiman. Seseorang membuka pintu. Inilah Tatezawa. Target mereka selanjutnya. Wajahnya yang pucat sangat mewaspadai setiap orang yang datang. Hacho melihat ada boneka dan sepatu anak kecil. Berpura-pura menanyakan alamat pengantaran paket. Tapi Tatezawa langsung menutup pintunya. Hacho sengaja mengawasi rumah itu. Ketika seorang anak berlari keluar dari rumah Tatezawa, bocil ini memetik bunga semanggi di pinggir jalan. Hacho menghampirinya dan menanyakan apa yang dia cari. Bocil ini sangat senang ketika Hacho memberikan bunga semanggi bertangkai 4. Anak ini bernama Hina, anak dari Tatezawa, seorang anak yang ceria. Dengan daun ini, dia akan berdoa supaya ayahnya segera sembuh. Hacho sampai di base camp. Dia memberi laporan, meminta waktu untuk memastikan tato targetnya sesuai dengan yang difoto. Pak Tua Sabe merasa Hacho agak lambat kali ini. Dia tahu Tatezawa mempunyai seorang anak berusia 7 tahun. Dia jadi ragu, itu akan mempengaruhi Sacho melaksanakan tugasnya. Mengingatkan, kita ini profesional. Ketika Goro ingin mengambil alih tugas ini, Hacho menahannya dan berkata dia masih bisa menanganinya sendiri. Hacho kembali mengawasi rumah targetnya. Tak sengaja mendengar percakapan penuh kasih sayang antara ayah dan anak ini. Ia teringat akan masa lalunya. Dia suka menghabiskan waktu berjalan sore dengan anaknya. Saat itu ia berjanji pada anaknya Harumi akan lebih sering meluangkan waktu untuk bermain bersama. Istrinya pun sedang hamil, merasa senang mendengar janji Hacho. Dan masa gelap itu datang, di suatu malam ia berlari di tengah hujan. Setelah mendengar kabar bahwa istri dan anaknya terbunuh, pemandangan mengerikan itu tak pernah dia lupakan. Melihat anak dan istrinya telah bersimbah darah di pinggir jalan, Hacho menangis meraung. Itu hari yang paling berat dalam hidupnya. Sabe dan Goro berembuk. Mereka tahu masa lalu Hacho. Mereka takut dia tak bisa melaksanakan tugas ini. Hina pulang dari minimarket membawa barang belanjaannya. Di jalan pulang dia bertemu Hacho. Hacho mengatakan dia sengaja membawa dokter untuk mengobati penyakit ayahnya. Hina gembira, tapi dia segera teringat pesan ayahnya yang melarang membawa orang asing ke rumah. Sabe membantu meyakinkan gadis kecil ini. Akhirnya Hina membawa mereka masuk ke rumah dan bertemu dengan Tatezawa. Tatezawa tertegun melihat kehadiran orang-orang yang tak biasa ini. Dia berterima kasih kepada anaknya yang telah membawakan dokter untuknya, lalu meminta Hina untuk bermain di luar. Cinta ayah dan anak ini terasa begitu tulus. Hina berharap Hacho dapat menyembuhkan ayahnya. Hacho meminta Sabe untuk tidak ikut campur. Dia akan melaksanakan tugas ini sendiri. Hacho duduk di hadapan pria ini, meminta dia menyerahkan uang 30 juta yen yang dia curi dari geng Sandoichi. Dia berjanji tak akan menyakiti Hina.
Pria ini sudah bisa menebak profesi Hacho. Dia tak menyangka putrinya berteman dengan pembunuh bayaran. Dia yakin suatu hari ada orang yang akan datang untuk uang ini. Tatezawa mengambil sebuah tas dan menodongkan senjata kepada Hacho. Hacho tetap diam. Pria ini menurunkan senjatanya dan menyerahkan tas yang berisi uang curiannya. Lalu menceritakan keadaannya. Dia sudah divonis mati dokter karena suatu penyakit. Dia beralasan karena tahu waktunya tak lama lagi, dia mencuri uang ini dari kelompoknya sendiri. Uang ini akan bisa membuat putrinya bahagia nanti. Dia harus meninggalkan uang ini untuk masa depan putrinya. Memohon kepada Hacho untuk tidak mengambil uangnya. Hacho sangat mengerti penderitaan orang ini. Tapi dia salah, bukan uang ini yang dibutuhkan anaknya. Anaknya tak akan pernah bahagia dengan uang hasil kejahatan ini. Putrinya hanya ingin waktu dan kebersamaan dengan ayahnya di saat-saat terakhir. Kata-kata Hacho menyadarkan Tatezawa. Pria ini telah mempersiapkan dirinya. Cepat atau lambat, ajal akan menemuinya. Hacho berkata, dia akan membantu menjaga Hina hingga menemukan keluarga baru untuknya. Sebelum ajalnya, pria ini berterima kasih kepada Hacho. Hina memasuki rumah, mendapati ayahnya telah terbujur kaku. Hina menangis sedih melihat ayahnya yang sudah tak bergerak lagi. Tato dan uang yang dicuri oleh Tatezawa telah dikembalikan. Tapi kelompok gangster Sandoichi melanggar perjanjian. Mereka tidak membayar jasa smoking dengan uang. Mereka bisa menjual Hina, anak Tatezawa, sebagai alat pembayarannya. Sabe sudah mengira ini akan terjadi. Kelompok gangster banyak yang tak menepati janjinya. Membiarkan Hacho melepaskan emosinya. Menembak semua anggota gangster ini dengan brutal. Di sebuah penjara, seorang napi kelas berat yang sedang sakit akan dipindahkan karena kondisinya. Tapi di dalam perjalanan pemindahan, terjadilah hal yang tak terduga. Napi ini menyerang semua petugas di dalam mobil tahanan dengan brutal, lalu kabur dari sana. Sabe selalu memancing ikan di pelabuhan sungai. Ternyata Matsudo datang menemuinya. Sabe menanyakan kabar kakaknya. Matsudo menjawab kakaknya baik-baik saja. Matsudo memberikan informasi penting. Organisasi cleaner membantu tahanan berbahaya tadi malam. Tahanan itu adalah Nodoguro. Orang itu mempunyai dendam masa lalu dengan Sabe. Sabe bergerak dari sana dan memberikan pesan untuk Pak Tua ini. Matsudo pulang ke rumahnya. Ia mendapati ada seseorang di kamar kakaknya. Ini adalah Kenuma. Atasannya sewaktu masih menjadi gangster dulu. Ia terlambat membuka selimut kakaknya. Matsudo terkejut melihat sebuah pisau yang menancap di perut kakaknya. Ternyata Kenuma lah yang menghabisi kakaknya. Ketika memasuki apartemennya, dia telah dibuntuti oleh seseorang. Orang ini adalah Nodoguro. Inilah napi yang pura-pura sakit tadi, yang kabur dari mobil tahanan. Seorang psikopat yang sangat gila dengan wanita muda. Sebelum membunuh korbannya, dia akan menyiksanya dulu. Sabe teringat dengan masa lalu, saat dia masih aktif sebagai dokter di sebuah organisasinya. Di masa lalu, orang ini pernah meminta bantuannya, karena dia terluka dikejar petugas kepolisian. Yang mengejutkan, dia menawan seorang gadis remaja. Sabe akan membantunya, dengan syarat dia harus melepaskan gadis itu. Tapi orang ini malah menghabisi remaja itu. Guru beralasan gadis ini telah melihat wajahnya. Ia harus dihabisi. Sabe sangat emosi dan geram melihat orang kejam ini. Apalagi dia juga berniat lain terhadap mayat gadis ini. Sabe menyerang orang ini dengan obat bius. Karena sangat marah, Sabe berniat menghabisinya. Teman Sabe datang menahannya. Lebih baik orang ini diserahkan ke polisi. Ternyata Sabe lah yang memasukkan orang ini ke penjara. Orang-orang dari masa lalu mulai datang. Sabe diikuti ketika akan kembali ke tenda. Dan ada seseorang yang menghabisi orang ini di rumah Matsudo. Ternyata orang yang mengikuti Sabe tadi adalah suruhan Kenuma. Kenuma adalah wakil ketua dari kelompok rahasia yang disebut Cleaner. Matsudo ternyata diperalat oleh Yakuza kejam ini. Dia harus menjebak Sabe untuknya. Dia membuat orang tua ini menurut dengan suntikan narkoboy dosis tinggi. Di sebuah gedung dan dalam ruangan yang sangat besar. Banyak orang-orang berkumpul rapi. Informasi tentang kelompok rahasia ini sedikit terbuka. Sebuah kelompok Yakuza yang bekerja sebagai anjing orang-orang pemerintahan. Orang ini adalah Tsunaji, pimpinan tertinggi Cleaner.
Kenuma melapor kepada bosnya. Sedikit rahasia terbuka. Sabe adalah bekas anggota cleaner dulunya. Dia adalah dokter kelompok ini. Nodoguro sengaja mereka bebaskan untuk memburu Sabe. Kelompok ini akan memburu Sabe dan kelompok smokingnya. Sabe dianggap terlalu banyak tahu tentang kelompok mereka. Dia bisa membahayakan organisasi cleaner. Kenuma agak kurang senang karena disuruh membawa Sabe hidup-hidup. Dia tak berani menolak perintah. Seorang gadis PSK sedang menunggu pelanggan. Orang yang tak disangka muncul, menawar jasa gadis ini. Tentu saja wanita ini mengacuhkannya, membuat orang ini marah lalu menyeretnya. Dua germo yang menjaga gadis ini marah. Tapi kedua orang ini dihajar oleh yang gila. Yang gilanya, Guro ingin gadis ini melayaninya di lorong itu. Tiba-tiba Sabe datang membiusnya. Sabe membawanya ke sebuah atap gedung, menyiksa Nodoguro dengan beberapa tembakan brutal. Sabe mengikat Nodoguro dengan kawat yang menggantungnya secara terbalik. Menarik kawat itu dengan kejam agar Nodoguro mengingat semua dosanya di masa lalu. Sabe dulu merasa bersalah karena harus menyerahkannya ke polisi. Harusnya dia menghabisinya dari dulu. Ada seseorang yang melihat penyiksaan itu. Matsudo langsung pergi dari sana. Sabe memulai menghukum orang gila ini. Kenuma segera ditelepon Matsudo, melaporkan di mana lokasi Sabe. Kenuma pun segera bergegas ke lokasi. Tapi yang tak disangka, Matsudo menyergap orang ini. Dia mengkhianati Kenuma. Karena dia merasa berhutang budi kepada Sabe. Sabe lah yang menyelamatkan kakaknya. Tapi Kenuma menghabisinya. Walaupun Kenuma menyuntikkan narkoboy ke Matsudo, membuatnya kecanduan, itu tak akan membuatnya menghabisi Sabe. Ternyata Matsudo yang menghabisi setiap anggota geng Kenuma yang mengikuti Sabe. Dia tak akan melukai temannya sendiri. Sekalipun itu cleaner, dia akan melawannya. Tapi Kenuma membalikkan situasi. Kenuma menembak orang ini, mengancamnya mengatakan di mana Sabe. Matsudo yang kesakitan mengikuti permintaan Kenuma. Dia akan mengatakan. Ternyata Matsudo berniat melakukan harakiri. Dan itu pun meledak. Kelompok smoking yang mengkhawatirkan Sabe lega. Akhirnya Pak Tua ini pulang. Orang ini adalah Suji yang tiba-tiba datang ke tempat Sabe sedang memancing. Dia berhasil membawa orang tua ini ke markas cleaner untuk menemui pimpinan tertinggi cleaner. Tsunaji pun menyapanya. Mereka sudah lama tak bertemu. Dan cleaner part 2 berakhir. Kita akan bertemu lagi di part 3. Menguak lebih dalam tentang kelompok smoking yang absurd ini. Psikopat lawan psikopat. Jika suka dan terhibur dengan video ini, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Semoga sehat semuanya. Dilancarkan semua urusannya. Bye.